Pernahkah kamu merasa pasanganmu menyembunyikan sesuatu? Kata-katanya terdengar manis, tapi hatimu gelisah. Ada tanda-tanda kecil, ada perubahan sikap yang mencurigakan. Namun setiap kali ditanya, jawabannya selalu berputar-putar. Di titik inilah banyak orang merasa buntu. Apakah harus marah atau justru diam sambil menunggu kebenaran terungkap sendiri? Padahal semakin lama ditunda, luka semakin dalam. Inilah yang akan kita bahas bersama. 10 tips agar tukang selingkuh mengakui perbuatannya. Dan mungkin inilah kebenaran yang selama ini kamu tunggu. Mari kita mulai. 1. Biarkan mereka bicara lebih banyak hingga terjebak oleh kata-katanya sendiri. Banyak orang ketika mencurigai pasangannya selingkuh, langsung memilih menyerang. Mereka menuduh, menekan dengan emosi, dan berharap pasangannya langsung mengaku. Padahal, semakin keras kamu menekan, semakin besar peluang mereka untuk berkelit. Orang yang berbohong akan mengunci dirinya dalam mode bertahan. Mereka akan semakin defensif, semakin pintar mencari alasan, dan semakin sulit dijatuhkan. Ada strategi yang jauh lebih elegan. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka merasa aman dengan kata-katanya sendiri. Ketika seseorang sedang berbohong, mereka cenderung tidak bisa berhenti. Mereka akan menambahkan detail demi detail untuk terlihat meyakinkan. Detail itu adalah celah. Karena semakin panjang cerita yang mereka buat, semakin besar kontradiksi yang muncul. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan lain. Dan kebohongan yang ditumpuk, cepat atau lambat akan runtuh oleh beratnya sendiri. Itulah hukum alami dari setiap kebohongan. Tugasmu sederhana. Dengarkan dengan saksama. Jangan terburu-buru memotong. Jangan buru-buru menunjukkan bukti. Dan jangan buru-buru marah. Biarkan mereka merasa seolah-olah berhasil membuatmu percaya. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka mengendalikan percakapan. Semakin nyaman mereka berbicara, semakin besar kemungkinan mereka salah langkah. Semakin lepas mereka bicara, semakin mereka kehilangan kendali atas detail. Dan saat itulah kebohongan mulai membuka dirinya sendiri. Orang yang jujur tidak pernah merasa perlu menjelaskan panjang lebar. Mereka bicara seperlunya, jelas, dan tanpa banyak hiasan kata. Sebaliknya, orang yang berbohong akan menambahkan cerita yang sebenarnya tidak perlu. Mereka merasa perlu meyakinkanmu dengan berlebihan. Dan disitulah kebohongan justru semakin mudah terlihat. Kamu hanya perlu bersabar. Jangan terlalu cepat menyerang dengan bukti. Biarkan mereka bicara cukup lama hingga kontradiksi keluar. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah potongan puzzle. Dan semakin lama mereka berbicara, puzzle itu justru menyusun gambaran yang lebih jelas. Selingkuh bukan hanya satu kebohongan. Ia selalu diikuti kebohongan lain untuk menutupi jejak. Kebohongan tentang waktu, tempat, atau alasan sederhana. Kebohongan tentang pesan singkat, panggilan telepon, hingga aktivitas kecil. Mereka pikir semua bisa ditutupi, tapi semakin mereka bicara, semakin benang kusutnya terlihat. Strategi ini memang butuh kesabaran. Kamu harus bisa menahan dirimu sendiri, menahan dorongan untuk menyerang, menahan amarah yang berkobar, dan tetap tenang meski hatimu bergejolak. Namun justru disitulah kekuatanmu. Kamu tidak perlu teriak untuk menang. Kamu tidak perlu drama untuk tahu kebenaran. Kamu hanya perlu mendengarkan. Dan biarkan mereka menggali lubang kebohongan mereka sendiri. Lambat laun, energi mental mereka akan terkuras. Mereka harus terus menjaga konsistensi cerita. Mereka harus menyambungkan detail yang tidak nyata. Dan itu melelahkan, sangat melelahkan. Pada akhirnya, mereka akan melakukan kesalahan. Kesalahan itu kecil, tapi cukup untuk membuka semuanya. Satu detail yang tidak nyambung. Satu alasan yang tidak masuk akal. Satu perbedaan antara kata-kata hari ini dan kemarin. Dan dari situlah, kebohongan mereka mulai runtuh. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kebenaran tidak butuh paksaan. Ia hanya butuh waktu. Dan waktu akan selalu membongkar kebohongan. Apalagi ketika kamu membiarkan mereka bicara lebih banyak. Diam bukan berarti kalah. Tenang bukan berarti lemah. Justru di balik kesabaranmu,
Ada kecerdasan emosional yang tajam, ada kekuatan untuk melihat celah yang tidak mereka sadari. Pertarungan terberat bukan dengan mereka. Pertarungan terberat ada di dalam dirimu sendiri. Mampukah kamu menahan amarah ketika hatimu hancur? Mampukah kamu tetap elegan ketika kepalamu dipenuhi kecurigaan? Jika kamu bisa melewati itu, kemenanganmu indah. Bukan kemenangan karena teriak lebih keras, tapi kemenangan karena kamu berhasil membiarkan mereka mengaku. Bukan karena dipaksa, tapi karena kata-kata mereka sendiri menjerat mereka. 2. Uji konsistensi cerita dengan pertanyaan yang diulang di waktu berbeda. Salah satu cara paling elegan untuk membongkar kebohongan selingkuh adalah dengan menguji konsistensi ceritanya. Kebohongan memang bisa terdengar meyakinkan sekali atau 2 kali, namun kebohongan tidak pernah bisa dipertahankan selamanya. Semakin sering sebuah cerita diulang, semakin besar kemungkinan muncul celah yang berbeda. Dan disitulah kamu bisa menemukan kebenaran yang mereka sembunyikan. Orang yang jujur tidak perlu menghafal. Mereka hanya menceritakan apa yang memang terjadi. Jika kamu menanyakan hal yang sama hari ini, besok, atau minggu depan, jawabannya akan tetap sama. Karena kebenaran tidak pernah berubah bentuk. Kebenaran selalu konsisten, diulang kapanpun, tetap sama. Berbeda dengan orang yang berbohong. Mereka harus terus mengingat detail palsu yang mereka ciptakan. Mereka harus menyambungkan cerita yang tidak nyata. Dan setiap kali ditanya ulang, beban untuk menjaga konsistensi itu semakin berat. Akhirnya, mereka akan membuat kesalahan. Kesalahan itu bisa berupa detail kecil yang meleset, bisa berupa perubahan urutan cerita, bisa berupa alasan tambahan yang tiba-tiba muncul, atau bahkan jeda canggung sebelum menjawab. Semua itu adalah tanda kebohongan yang mulai retak. Itulah mengapa strategi terbaik adalah bertanya dengan cara sederhana namun berulang. Jangan ajukan pertanyaan berat yang membuat mereka waspada. Ajukan pertanyaan yang sama di waktu yang berbeda. Terkadang di pagi hari, terkadang di malam hari, terkadang beberapa hari setelahnya. Biarkan mereka merasa sudah aman, lalu lihat apakah jawabannya tetap sama. Kamu tidak harus terlihat seperti sedang menginterogasi. Kamu bisa menyamarkannya dalam percakapan biasa. Ucapkan seolah-olah kamu hanya penasaran. Tanyakan kembali dengan nada santai, tidak menekan. Disitulah kebohongan mereka akan semakin sulit dipertahankan. Karena seseorang yang sedang menutup-nutupi selalu merasa terjebak dengan memorinya sendiri. Dia harus berpikir lebih lama sebelum menjawab. Dia harus menyusun kembali kebohongan agar tetap terlihat masuk akal. Dan setiap kali ia berpikir terlalu lama, itu tanda bahwa sesuatu tidak beres. Kebenaran tidak pernah butuh waktu lama untuk diucapkan. Orang yang selingkuh biasanya menciptakan cerita pendukung. Mereka menyiapkan alasan tentang di mana mereka berada. Mereka menyiapkan alasan tentang siapa yang mereka temui. Mereka menyiapkan alasan tentang kenapa mereka tidak membalas pesan. Namun cerita yang dibuat-buat akan selalu memiliki titik lemah. Dengan mengulang pertanyaan, titik lemah itu akan terlihat lebih jelas. Detail yang dulu disebutkan tiba-tiba berubah. Hal kecil yang dulu tidak penting tiba-tiba ditambahkan. Urutan waktu yang dulu jelas tiba-tiba menjadi kabur. Itulah tanda cerita yang tidak konsisten. Ujian konsistensi bukan soal menjebak secara kasar. Ini adalah cara halus untuk membiarkan mereka menjebak dirinya sendiri. Semakin sering mereka harus mengulang kebohongan, semakin sulit bagi mereka untuk terlihat meyakinkan. Kamu hanya perlu kesabaran. Karena semakin lama permainan ini berjalan, semakin rapuh kebohongan itu. Yang terpenting, kendalikan emosimu. Jangan langsung menuduh ketika menemukan perbedaan. Catat di dalam hatimu, simpan detailnya, lalu uji kembali di waktu lain. Kebenaran butuh waktu untuk menunjukkan dirinya. Dan waktulah yang akan membuat mereka tidak mampu lagi menjaga konsistensi. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kebohongan tidak pernah punya pondasi yang kokoh. Ia bisa berdiri sejenak, tapi tidak akan bertahan lama. Mengulang pertanyaan di waktu berbeda adalah cara untuk melihat pondasi itu runtuh. Sebab kebenaran selalu konsisten, tapi kebohongan selalu goyah. Jangan pernah terburu-buru dalam mencari pengakuan.
Belajarlah menunggu, mengamati, dan menyusun potongan kecil dari jawaban mereka. Satu perbedaan kecil bisa jadi kunci untuk membuka semua pintu yang tertutup. Dan disitulah kamu menemukan kekuatanmu sendiri. Pada akhirnya, pengakuan akan keluar bukan karena kamu memaksa, tapi karena mereka tidak mampu lagi menjaga cerita yang mereka ciptakan. Dan disitulah, kamu akan melihat betapa tenangmu jauh lebih kuat daripada kebohongan mereka. Karena kebenaran selalu punya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 3. Gunakan informasi pancingan untuk melihat reaksi mereka. Ada satu cara halus namun sangat efektif untuk membongkar kebohongan tukang selingkuh, yaitu dengan menggunakan informasi pancingan. Informasi pancingan adalah sesuatu yang kamu lontarkan seolah-olah kamu sudah tahu, padahal sebenarnya itu hanya sebuah ujian untuk melihat reaksi mereka. Dan dari reaksi spontan itulah, kamu bisa menilai apakah mereka sedang berkata jujur atau berbohong. Tukang selingkuh seringkali hidup dengan ketakutan. Mereka takut rahasianya terbongkar. Mereka takut jejaknya ditemukan. Dan ketika kamu melemparkan satu potong informasi, otak mereka langsung bekerja keras. Mereka akan panik, meski berusaha menyembunyikan rasa panik itu. Misalnya, kamu berkata dengan nada santai, "Kemarin aku lihat kamu di tempat itu ya." Jika mereka memang tidak melakukan apa-apa, jawabannya akan singkat, jelas, dan apa adanya. Namun jika mereka menyembunyikan sesuatu, reaksi mereka bisa berbeda. Mereka mungkin langsung defensif. Mereka mungkin berusaha terlalu keras untuk menjelaskan, atau mereka tiba-tiba marah, seolah-olah kamu menuduh tanpa dasar. Informasi pancingan bukan soal menuduh, bukan pula soal berbohong. Ini hanya cara untuk menguji spontanitas mereka, karena kebohongan selalu membutuhkan waktu untuk dirangkai. Sementara kebenaran bisa keluar seketika tanpa perlu dipikirkan. Kamu bisa memancing dengan hal-hal kecil. Misalnya soal waktu pulang, siapa yang mereka temui, atau tempat yang mereka datangi. Jangan terlalu besar, cukup hal sederhana. Biarkan mereka menunjukkan reaksi pertamanya. Karena reaksi pertama biasanya adalah reaksi paling jujur. Tukang selingkuh seringkali terjebak pada emosi ketika diberi pancingan. Mereka bisa merasa gelisah. Mereka bisa menuduh balik. Mereka bisa mendadak mengubah topik. Semua itu adalah tanda bahwa kata-kata mereka tidak sepenuhnya benar. Strategi ini membutuhkan kecermatan. Kamu harus bisa membaca ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuh. Kadang bukan kata-katanya yang penting, tapi cara mereka menjawab. Apakah jawabannya lancar? Apakah ada jeda yang aneh? Atau justru jawabannya terdengar terlalu panjang dan penuh pembelaan? Dengan informasi pancingan, kamu tidak sedang memaksa mereka mengaku. Kamu hanya membuka ruang bagi mereka untuk memperlihatkan ketidakkonsistenan. Dan setiap ketidakkonsistenan adalah celah yang bisa kamu ingat. Celah itu bisa kamu gunakan di kesempatan berikutnya. Hingga akhirnya, kebohongan mereka sulit lagi dipertahankan. Kamu tidak harus selalu membawa bukti ketika melakukan ini. Kadang, cukup dengan kata-kata sederhana, kamu bisa melihat banyak hal. Karena seseorang yang jujur tidak akan merasa terganggu oleh pancingan. Mereka akan menjawab apa adanya, lalu selesai. Namun seseorang yang berbohong akan terguncang oleh kemungkinan bahwa rahasianya terbongkar. Disitulah kamu bisa membedakan mana jawaban yang lahir dari kebenaran, mana jawaban yang lahir dari rasa panik, mana reaksi yang datang dari ketenangan, mana reaksi yang lahir dari rasa bersalah. Gunakan strategi ini dengan tenang. Jangan lakukan dengan nada menuduh. Jangan lakukan dengan marah. Justru semakin santai kamu melempar informasi pancingan, semakin kuat efeknya, karena mereka tidak akan sempat menyiapkan pertahanan. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kebenaran tidak selalu butuh bukti yang besar untuk terlihat. Kadang ia hanya butuh sedikit pancingan untuk keluar dengan sendirinya. Ketika kamu tenang dan cermat, reaksi kecil bisa membuka kebohongan besar. Dan itu lebih kuat daripada 1000 tuduhan. Belajarlah membaca reaksi, bukan hanya mendengar kata. Karena mulut bisa berbohong, tapi tubuh dan ekspresi jarang bisa menyembunyikan semuanya. Di balik gugup, marah, atau defensif,
Ada kebenaran yang tidak bisa mereka tutupi. Dan disitulah kamu bisa menemukan jawaban yang kamu cari. Pada akhirnya, kamu harus ingat, kebenaran selalu mencari jalan untuk keluar. Dan tugasmu hanyalah membuka pintu kecil melalui pertanyaan sederhana. Karena terkadang, pintu kecil itu sudah cukup untuk meruntuhkan tembok kebohongan. 4. Amati bahasa tubuh saat mereka menjawab. Ketika seseorang berbohong, mulut mereka bisa saja berkata lancar, tapi tubuh mereka seringkali justru membongkar kenyataan. Bahasa tubuh adalah bahasa jujur yang sulit dikendalikan sepenuhnya, dan inilah senjata psikologis yang bisa kamu gunakan. Perhatikan baik-baik ekspresi wajah mereka saat menjawab pertanyaanmu. Apakah ada senyum gugup yang muncul tiba-tiba? Apakah ada jeda panjang sebelum mereka menjawab? Atau mungkin bola mata mereka bergerak gelisah, seakan mencari alasan cepat. Selingkuh bukan hanya soal tindakan, tapi juga soal kebohongan yang disembunyikan. Orang yang berselingkuh biasanya hidup dalam dualitas. Mereka mencoba terlihat tenang, namun hatinya penuh kecemasan. Dan bahasa tubuh adalah pintu kecil untuk mengintip isi batin mereka. Kamu tidak perlu menjadi ahli psikologi untuk membaca tanda-tanda ini. Cukup hadir dengan penuh kesadaran. Amati detail kecil yang sering diabaikan. Karena seringkali, kebenaran justru bersembunyi di hal-hal kecil. Misalnya, tangan yang gemetar saat mereka menyangkal. Atau suara yang tiba-tiba meninggi, seolah ingin menutupi rasa takut. Bahkan posisi duduk yang berubah-ubah bisa jadi pertanda mereka gelisah. Dan kegelisahan itu muncul tanpa sadar. Bahasa tubuh adalah refleksi bawah sadar. Ia muncul tanpa izin dari pikiran. Dan inilah alasan kenapa banyak tukang selingkuh terjebak pada tubuhnya sendiri. Mereka bisa mengendalikan kata-kata, tapi tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh. Amati juga pola pernapasan mereka. Apakah tiba-tiba menjadi lebih cepat? Apakah ada hembusan napas berat setelah menjawab pertanyaan sulit? Itu tanda jelas bahwa tubuh mereka sedang melawan stres dari kebohongan. Perhatikan tangan mereka. Apakah menyentuh wajah atau leher saat menjawab? Gerakan itu seringkali menjadi mekanisme pertahanan, seolah tubuh sedang menenangkan diri dari tekanan. Padahal, justru itulah tanda ada sesuatu yang tidak beres. Jangan tergesa-gesa dalam membaca bahasa tubuh. Butuh kesabaran untuk benar-benar memahami, karena setiap orang punya kebiasaan yang berbeda. Tapi jika tanda-tanda itu muncul berulang, kamu patut curiga. Bahasa tubuh bukan bukti mutlak, namun ia bisa menjadi alarm awal. Sebuah pertanda bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya mungkin tidak sejalan dengan isi hatinya. Dan alarm itu layak kamu dengarkan. Kadang orang selingkuh justru semakin defensif saat disudutkan dengan tatapan. Mereka akan mengalihkan pandangan atau bahkan marah. Tapi reaksi itu sebenarnya bentuk ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan seringkali berarti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Kamu bisa melatih diri untuk peka terhadap tanda-tanda ini. Bukan untuk menjadi paranoid, tapi untuk lebih sadar. Karena kebohongan yang dibiarkan terlalu lama akan melukai lebih dalam. Dan hanya dengan keberanian mengamati, kamu bisa mendekati kebenaran. Ingat, selingkuh bukan hanya pengkhianatan fisik, ia juga pengkhianatan emosional dan mental. Bahasa tubuh akan membocorkan sisi emosional itu. Dan di sanalah kamu bisa menemukan celah untuk melihat kebenaran. Mungkin mereka bisa berkata dengan lantang, "Aku tidak selingkuh." Tapi tubuhnya bergetar. Mungkin mereka bisa tertawa, seolah santai, tapi matanya tidak bisa berbohong. Kejujuran sejati biasanya terlihat dalam ketenangan, sedangkan kebohongan akan selalu menimbulkan kegelisahan. Kamu hanya perlu sabar menunggu tanda-tanda itu muncul, dan mereka akan membuka diri tanpa sadar. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kebenaran seringkali tidak hanya ada di mulut, tapi juga di tubuh. Bahasa tubuh adalah cermin dari apa yang mereka coba sembunyikan. Dan jika kamu peka, kamu bisa melihat kebohongan itu dengan jelas. Jangan remehkan sinyal kecil yang tampak sepele. Amati dengan sabar. Jangan terburu-buru menuduh. Karena justru dalam ketenanganmu, mereka akan semakin tertekan. Dan tekanan itu akan membuat tubuh mereka berbicara lebih banyak.
hingga akhirnya kebohongan mereka runtuh dengan sendirinya. Pada akhirnya, jangan takut menghadapi kenyataan. Lebih baik terluka oleh kebenaran daripada terikat oleh kebohongan, karena bahasa tubuh tidak pernah berbohong. Ia hanya menunggu matamu untuk berani melihatnya. 5. Gunakan bukti digital dengan tenang, bukan emosi. Di era digital, jejak hampir mustahil dihapus sepenuhnya. Pesan singkat, riwayat panggilan, foto tersembunyi, bahkan lokasi GPS, semuanya bisa berbicara. Tukang selingkuh seringkali meremehkan kekuatan bukti digital. Mereka pikir hanya karena sudah dihapus, jejak itu hilang. Padahal, kebohongan selalu meninggalkan bekas. Dan bekas itu seringkali justru muncul dari benda kecil yang mereka pegang setiap hari. Ponsel, media sosial, bahkan email bisa menjadi saksi bisu perselingkuhan. Namun yang paling penting bukan sekadar bukti itu sendiri. Yang lebih penting adalah cara kamu menggunakannya. Banyak orang hancur saat tahu pasangannya selingkuh karena emosi meledak. Mereka berteriak, menangis, atau marah besar. Sayangnya, cara itu sering membuat tukang selingkuh justru semakin pandai berkelit. Ketika kamu menuduh dengan emosi, mereka akan memutar balik keadaan. Mereka bisa mengatakan kamu terlalu curiga. Mereka bisa menuduhmu obsesif atau posesif. Dan akhirnya, kamu yang terlihat salah meskipun memegang bukti. Inilah mengapa tenang adalah kunci utama. Bukti digital tidak perlu diangkat dengan kemarahan. Ia harus ditampilkan dengan ketegasan dan ketenangan. Karena ketenangan justru akan membuat mereka lebih sulit berdalih. Bayangkan kamu menunjukkan screenshot pesan mereka dengan selingkuhan. Jika disertai tangisan dan emosi, mereka bisa mengatakan itu salah paham. Tapi jika kamu menunjukkannya dengan tatapan tenang, jawaban mereka akan terbata. Ketenanganmu adalah benteng yang meruntuhkan pertahanan mereka. Tukang selingkuh seringkali mengandalkan kelemahan emosimu. Mereka tahu kamu masih mencintai mereka. Mereka tahu amarahmu bisa diputar menjadi rasa bersalah. Karena itu, mereka akan mencari celah dalam emosimu. Dengan bersikap tenang, kamu menutup semua celah itu. Kamu hadir sebagai sosok yang tidak mudah dipermainkan. Kamu tidak datang untuk berdebat, tapi untuk menunjukkan fakta. Dan fakta adalah hal yang paling mereka takuti. Bukti digital bisa berbentuk sederhana. Riwayat panggilan pada jam-jam aneh. Pesan yang sengaja dihapus namun masih tersisa notifikasi. Atau foto yang disimpan diam-diam di galeri tersembunyi. Jangan pernah remehkan detail kecil ini. Karena dalam dunia perselingkuhan, detail kecil seringkali menjadi pintu masuk. Dan saat pintu itu terbuka, seluruh kebohongan akan terungkap. Namun ingat, kendali emosimu tetap nomor satu. Kamu tidak perlu langsung menunjukkan semua bukti sekaligus. Kadang lebih bijak untuk menggunakannya bertahap, satu persatu. Biarkan mereka merasa terpojok, sampai akhirnya mereka menyadari tidak ada jalan keluar selain mengaku. Menghadapi perselingkuhan bukan hanya soal hati, ini juga soal strategi. Dan strategi terbaik adalah ketika logika lebih dominan daripada amarah. Karena amarah bisa dibantah, tapi bukti tidak bisa. Tenang bukan berarti lemah. Justru tenang adalah kekuatan terbesar. Tenang membuatmu bisa berpikir jernih, memilih kata yang tepat, dan menjaga martabat. Sementara emosi hanya akan membuatmu kehilangan arah. Saat kamu memperlihatkan bukti digital dengan kepala dingin, kamu sedang mengambil kendali. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan korban yang bisa dipermainkan. Kamu menunjukkan bahwa kebenaran berpihak padamu. Dan perlahan, topeng mereka akan runtuh. Biarkan bukti berbicara lebih keras daripada emosimu. Biarkan fakta yang menampar mereka, bukan amarahmu. Karena pada akhirnya, kebohongan mereka tidak akan bisa bertahan di hadapan kebenaran. Dan kebenaran selalu lebih kuat bila disampaikan dengan tenang. Renungan untukmu di poin 5 ini. Bukti digital adalah pedang yang tajam, tapi pedang ini hanya berguna jika digunakan dengan bijak. Jika digunakan dengan emosi, ia bisa melukai dirimu sendiri. Tapi jika digunakan dengan tenang, ia bisa menyingkap seluruh kebohongan. Tenang adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kamu tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirimu benar.
Cukup hadir dengan bukti yang nyata, dan biarkan mereka kehabisan kata. Kebenaran akan berbicara sendiri. Perselingkuhan memang menyakitkan. Jangan biarkan emosimu membuatmu jatuh semakin dalam. Pegang kendali, gunakan logika, dan simpan kekuatan. 6. Bandingkan alibi dengan fakta waktu dan tempat. Kebohongan seringkali runtuh bukan karena tidak pandai dirangkai, melainkan karena tidak konsisten dengan waktu dan tempat. Seorang tukang selingkuh biasanya punya alasan siap pakai, namun alasan itu jarang mereka uji dengan detail fakta. Alibi adalah tameng pertama mereka. Mereka bisa berkata sedang lembur. Mereka bisa mengaku ada rapat mendadak, atau sekadar bilang sedang bersama teman lama. Sekilas, alibi itu terdengar masuk akal, apalagi jika disampaikan dengan nada meyakinkan. Namun, jika kamu tenang dan cermat, celahnya akan terlihat, karena fakta selalu punya cara untuk menelanjangi kebohongan. Misalnya, mereka mengaku lembur di kantor hingga larut malam, namun catatan kehadiran atau absen tidak menunjukkan hal itu. Atau kamu menemukan slip parkir yang justru berasal dari tempat lain. Disitulah kebohongan mulai terlihat retak. Fakta tidak pernah berbohong. Lokasi GPS, transaksi kartu, hingga jejak digital bisa menjadi bukti. Kadang, bahkan hal kecil seperti struk belanja bisa membongkar kebenaran. Karena detail kecil inilah yang sering mereka lupakan. Tugasmu adalah membandingkan alibi dengan fakta. Jangan hanya percaya pada kata-kata. Lihat apakah cerita mereka sejalan dengan waktu dan tempat yang nyata. Kebenaran ada pada detail, bukan pada janji manis. Jika mereka bilang bersama teman, tanyakan siapa temannya. Jika mereka mengaku ada acara keluarga, pastikan dengan keluarga mereka. Jika mereka menyebut jam tertentu, cocokkan dengan jejak aktivitasnya. Uji dengan tenang, bukan dengan tuduhan penuh emosi. Saat kebohongan terbongkar, mereka biasanya mencoba memutar balik keadaan. Mereka bisa menuduhmu terlalu curiga. Mereka bisa menganggapmu tidak percaya lagi. Tapi jangan goyah, karena kamu punya fakta di tangan. Kebohongan tidak akan bertahan lama saat berhadapan dengan kebenaran. Semakin sering kamu uji alibi mereka, semakin besar peluang celah terbuka. Dan celah kecil itulah yang cukup untuk membuat mereka goyah. Karena mereka tahu kebohongan mereka semakin sulit dipertahankan. Yang membuat alibi rapuh adalah waktu. Orang bisa mengulang cerita sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Tapi mereka jarang bisa konsisten selamanya. Akan selalu ada bagian yang berubah, karena mereka hanya mengarang. Itulah mengapa pertanyaanmu penting. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menguji konsistensi. Karena kebenaran tidak takut diulang. Tapi kebohongan selalu goyah saat ditanya lagi. Gunakan waktu dan tempat sebagai kompasmu. Jika mereka bilang jam 7 malam ada di sini, pastikan. Jika mereka mengaku tidak sempat balas pesan, cek aktivitasnya. Apakah alasan mereka sesuai dengan kenyataan, atau hanya karangan? Membandingkan alibi dengan fakta membuatmu lebih kuat. Kamu tidak lagi sekadar bergantung pada perasaan. Kamu punya dasar yang jelas untuk mempertanyakan kebenaran. Dan dasar itu akan sulit mereka bantah. Ingat, ketenangan adalah senjata. Saat mereka mencoba meyakinkanmu dengan kata-kata, hadirkan fakta. Biarkan fakta menjadi cermin yang memantulkan kebohongan mereka. Karena fakta tidak bisa dimanipulasi selamanya. Kamu berhak tahu kebenaran tanpa harus kehilangan martabat. Dan salah satu jalan menuju kebenaran adalah memuji alibi mereka. Uji dengan tenang, bandingkan dengan bukti nyata. Lalu biarkan kebohongan itu runtuh dengan sendirinya. Renungan untukmu di poin 6 ini. Setiap kebohongan berdiri di atas alibi, tapi alibi yang rapuh akan hancur saat diuji dengan fakta. Kamu hanya perlu ketenangan untuk melihat celahnya, dan ketegasan untuk tidak mudah dipermainkan. Kebenaran selalu meninggalkan jejak, entah dalam waktu, tempat, atau detail kecil yang mereka abaikan. Jika kamu cermat, jejak itu akan menuntunmu pada kenyataan, dan kenyataan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Pada akhirnya, alibi mereka hanya cerita kosong, dan cerita kosong tidak akan pernah lebih kuat dari fakta.
Kamu hanya perlu kesabaran untuk melihat retaknya dan kekuatan untuk berdiri di sisi kebenaran. 7. Tunjukkan sikap dingin agar mereka tidak bisa mengendalikan emosimu. Salah satu senjata terbesar tukang selingkuh adalah emosimu. Mereka tahu bagaimana memicumu agar marah. Mereka tahu kapan harus membuatmu menangis. Dan mereka paham, saat emosimu meledak, kendali ada di tangan mereka. Itulah mengapa sikap dingin adalah tameng terbaikmu. Bukan dingin karena benci, tapi dingin karena sadar. Sadar bahwa emosi hanya akan membuatmu tampak lemah. Sadar bahwa marah besar tidak akan membuat mereka jujur lebih cepat. Tukang selingkuh sering memutarbalikkan keadaan. Saat kamu marah, mereka akan menuduhmu berlebihan. Saat kamu menangis, mereka akan menyebutmu terlalu rapuh. Dan ujungnya, kamu yang terlihat salah meski kamu korban. Dengan sikap dingin, semua permainan itu berhenti. Mereka tidak bisa mengendalikanmu dengan provokasi. Mereka tidak bisa membuatmu kehilangan fokus. Dan mereka tahu, kamu tidak mudah dipermainkan lagi. Dingin bukan berarti tidak peduli. Dingin adalah tanda bahwa kamu tidak lagi tunduk pada permainan mereka. Kamu hadir dengan kesadaran penuh, bukan dengan emosi buta. Kamu memilih untuk menjaga martabatmu. Bayangkan saat mereka mencoba berbohong, kamu tidak membalas dengan teriakan. Kamu tidak menunjukkan air mata yang mereka tunggu. Kamu hanya menatap dengan tenang, penuh wibawa. Keheninganmu akan lebih menakutkan daripada amarah. Karena keheningan adalah tanda kendali. Dan kendali adalah sesuatu yang tidak bisa mereka rebut darimu. Di saat itu, mereka mulai kehilangan pijakan. Sikap dingin juga membuatmu lebih tajam. Kamu bisa mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Kamu bisa menangkap celah dalam cerita mereka. Dan kamu bisa memilih kapan waktu tepat untuk menyerang dengan fakta. Emosi sering membuatmu terburu-buru. Dingin membuatmu sabar menunggu. Dan kesabaran adalah kelemahan terbesar bagi tukang selingkuh. Karena mereka selalu takut pada waktu yang memberi ruang untuk berpikir. Dengan dingin, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak lagi bergantung pada jawaban mereka. Bahwa hidupmu tidak lagi diikat oleh kebohongan mereka. Bahwa kamu punya harga diri yang lebih tinggi dari drama mereka. Itu adalah tamparan paling elegan yang bisa kamu berikan. Mereka mungkin mencoba berbagai cara. Menyalahkanmu, merendahkanmu, bahkan memancing belas kasihan. Tapi saat sikapmu tetap dingin, mereka tidak bisa masuk ke hatimu. Dan tanpa akses ke emosimu, mereka kehilangan kendali. Kamu berhak berdiri tegak meski dikhianati. Kamu berhak menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dijatuhkan dengan kata-kata. Kamu berhak menjaga martabatmu di atas segala pengkhianatan. Dan sikap dingin adalah caramu melakukannya. Dingin adalah seni menahan diri. Dingin adalah bukti kekuatan batin. Dingin adalah pesan bahwa kamu tidak bisa lagi dikendalikan. Dan pesan itu akan menghancurkan pertahanan mereka perlahan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Tukang selingkuh ingin mengendalikanmu lewat emosimu. Mereka ingin kamu marah, agar mereka bisa menyalahkan balik. Mereka ingin kamu menangis, agar mereka tampak berkuasa. Namun semua itu berakhir saat kamu memilih sikap dingin. Dingin bukan berarti membeku tanpa rasa. Dingin adalah bentuk kendali diri. Bahwa kamu mampu menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Bahwa kamu lebih kuat dari permainan mereka. Sikap dingin akan membuatmu tetap tenang dalam badai. Ia melindungimu dari manipulasi. Ia menjaga martabatmu agar tidak jatuh dalam permainan mereka. Dan ia memberi pesan jelas bahwa kamu tidak bisa dipermainkan. Pada akhirnya, yang membuatmu menang bukanlah teriakan, bukan pula air mata, tapi keheningan yang penuh kendali. Karena dalam dinginmu, mereka tahu kebohongan mereka tidak lagi punya kuasa. 8. Ajukan pertanyaan detail yang tidak terduga. Tukang selingkuh biasanya sudah menyiapkan jawaban standar. Mereka tahu kamu akan bertanya di mana mereka tadi malam. Mereka tahu kamu akan bertanya dengan siapa mereka pergi. Dan mereka sudah menyiapkan cerita yang terdengar masuk akal. Namun, kebohongan mereka jarang siap menghadapi pertanyaan detail. Karena detail membutuhkan konsistensi.
Dan konsistensi adalah sesuatu yang sulit dipertahankan saat berbohong. Disinilah taktik pertanyaan detail menjadi senjata yang kuat. Jangan tanya hal-hal yang terlalu umum. Jangan hanya bertanya, "Kamu kemana?" Sebaliknya, tanyakan detail kecil yang tidak mereka duga. Misalnya, "Kamu makan apa di sana?" Atau, "Kamu pulang lewat jalan mana?" Pertanyaan detail membuat mereka harus menarang lebih banyak. Semakin banyak yang mereka karang, semakin besar peluang celah muncul. Kebohongan selalu rapuh di hadapan detail, karena otak mereka tidak bisa mengingat semua cerita yang dibuat-buat. Saat mereka menjawab, dengarkan baik-baik. Perhatikan apakah jawabannya mengalir alami atau terbata-bata. Perhatikan apakah matanya gelisah atau yakin. Perhatikan juga apakah mereka terlalu banyak memberi penjelasan yang tidak perlu. Orang yang jujur biasanya menjawab singkat, jelas, dan konsisten. Tapi orang yang berbohong sering menjawab panjang lebar. Mereka berusaha menutupi kebohongan dengan banyak kata. Dan disitulah kamu bisa menemukan celah. Pertanyaan detail juga bisa diulang di waktu berbeda. Hari ini mereka mungkin bilang makan malam dengan teman di restoran tertentu. Beberapa hari kemudian, tanyakan lagi dengan nada santai. Jika jawabannya berbeda, kebohongan mulai terlihat. Kekuatan pertanyaan detail ada pada kejutan. Karena mereka tidak siap dengan hal-hal kecil, mereka bisa mengatur cerita besar, tapi bukan potongan kecilnya. Dan potongan kecil itulah yang bisa menjatuhkan mereka. Jangan terburu-buru menuduh saat celah muncul. Biarkan dulu kebohongan itu terbuka perlahan. Semakin kamu sabar, semakin besar peluang mereka terjebak. Hingga akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengaku. Ajukan pertanyaan dengan nada tenang. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menguji. Bukan untuk berdebat, tapi untuk melihat konsistensi. Tenangmu akan membuat mereka lebih sulit berkelit. Misalnya, kamu bisa bertanya tentang waktu. Jam berapa mereka tiba di tempat itu? Siapa yang pertama mereka temui? Atau hal kecil seperti warna baju yang mereka pakai malam itu. Detail tidak hanya menguji memori mereka. Detail juga menekan mereka secara psikologis. Karena semakin banyak detail yang diminta, semakin besar tekanan untuk mengarang. Dan semakin besar tekanan, semakin mudah mereka salah bicara. Saat salah bicara itulah kebenaran muncul. Satu celah bisa membuka kebohongan lain, dan kebohongan yang saling bertabrakan akan runtuh dengan sendirinya. Disitulah pengakuan biasanya lahir. Taktik ini membutuhkan kesabaran. Kamu tidak perlu mendapat jawaban pasti dalam sekali percakapan. Biarkan mereka berpikir kamu hanya ingin tahu biasa. Padahal sebenarnya, kamu sedang mengumpulkan potongan bukti. Ketika semua potongan itu terkumpul, mereka tidak bisa lari lagi, karena kebohongan mereka sudah saling bertabrakan. Dan kamu punya dasar kuat untuk menuntut pengakuan. Semua itu dimulai dari pertanyaan detail yang tidak terduga. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kebohongan selalu rapuh di hadapan detail, karena detail adalah bagian kecil yang sering terabaikan. Dan bagian kecil itu cukup untuk meruntuhkan cerita besar. Satu pertanyaan sederhana bisa mengungkap segalanya. Dengan pertanyaan detail, kamu tidak hanya mencari jawaban, kamu sedang membangun strategi untuk melihat konsistensi. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu tidak mudah dikelabui, dan kamu berani menantang kebohongan dengan ketenangan. Pada akhirnya, pertanyaan detail adalah senjata diam-diam. Senjata yang tidak bisa mereka prediksi, dan senjata yang perlahan tapi pasti akan membongkar topeng mereka. Sampai akhirnya, kebenaran keluar tanpa bisa mereka tahan. 9. Berikan jalan untuk jujur dengan elegan, bukan dengan tekanan brutal. Ada orang yang sulit jujur karena takut dihukum. Ada yang berbohong karena merasa terpojok, dan ada pula yang menutupi kesalahan karena tidak diberi ruang untuk bicara. Itulah kenapa, jika ingin mereka mengaku, jangan langsung menekan dengan keras. Tekanan hanya membuat mereka semakin defensif. Mereka akan mencari alasan baru untuk melindungi diri. Mereka akan menciptakan kebohongan tambahan agar bisa bertahan. Semakin kamu keras, semakin besar kemungkinan mereka berbohong lagi. Sebaliknya,
Gunakan pendekatan elegan. Tunjukkan bahwa kamu lebih ingin kejujuran dibanding pembenaran. Katakan dengan tegas tapi lembut bahwa kebenaran lebih penting dari alasan. Berikan mereka kesan bahwa mengaku adalah pilihan terbaik, bukan paksaan. Ketika kamu tenang, mereka akan goyah. Ketika kamu tidak marah, mereka akan bingung harus bagaimana. Karena biasanya, mereka sudah siap menghadapi amarah. Tapi mereka tidak siap menghadapi ketenangan yang menusuk. Berikan kalimat yang sederhana, seperti, "Aku lebih menghargai kejujuran daripada alasan yang dibuat-buat." Atau, "Lebih baik kamu jujur sekarang, daripada aku tahu dari orang lain." Kalimat seperti ini mengajak, bukan menekan. Jangan lupa berikan ruang hening setelah bicara. Diam sejenak bisa jadi senjata yang kuat. Mereka akan merasa kosong di dalam pikirannya. Dan seringkali, di ruang kosong itu, kejujuran lahir. Tekanan brutal hanya melahirkan kebencian baru. Sementara jalan elegan justru membuka pintu pengakuan. Kamu tidak sedang berperang untuk menang. Kamu sedang mencari kebenaran yang layak kamu dapatkan. Bersikap elegan bukan berarti lembek. Elegan berarti kuat tapi tidak kasar. Elegan berarti berani tapi tetap berkelas. Elegan berarti menguasai situasi tanpa harus membentak. Kamu bisa menatap mata mereka dengan dingin. Kamu bisa menunjukkan bukti, lalu diam. Biarkan mereka sendiri yang merasa terpojok. Bukan karena kamu menekan, tapi karena kebohongan sudah runtuh. Jika mereka akhirnya jujur, dengarkan dulu. Jangan langsung menghakimi dengan emosi, karena saat itu, tujuanmu tercapai. Kamu sudah membuka kebenaran yang selama ini disembunyikan. Baru setelah mereka bicara, kamu boleh menentukan langkah. Apakah memaafkan, memberi kesempatan, atau meninggalkan? Keputusan ada di tanganmu. Tapi setidaknya, kamu sudah tahu siapa mereka sebenarnya. Kejujuran yang lahir dengan elegan lebih murni, karena mereka sadar sendiri, bukan dipaksa, karena mereka bicara dari hati, bukan karena ketakutan. Dan dari situlah, kebenaran yang utuh bisa muncul. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kadang, kebenaran tidak muncul lewat teriakan. Kadang, ia muncul lewat ketenangan yang mendalam. Seseorang bisa saja berbohong saat ditekan, tapi sulit berbohong saat dihadapkan pada keheningan yang elegan. Elegan bukan berarti lemah. Elegan justru kekuatan tertinggi. Karena kamu mampu mengendalikan emosi dan menunjukkan bahwa dirimu lebih besar dari kebohongan mereka. Jika mereka akhirnya jujur, itu bukan kemenangan kecil. Itu bukti bahwa kamu berhasil menguasai dirimu. Kamu tidak jatuh dalam perangkap emosi, tapi tetap berdiri dengan wibawa yang utuh. Ingat, kebenaran selalu menemukan jalannya, dan cara kamu menghadapinya akan menentukan hasilnya. Pilihlah jalan elegan, bukan brutal, karena kebenaran yang dibuka dengan martabat akan bertahan selamanya. 10. Libatkan saksi atau orang terpercaya tanpa terlihat mengancam. Kadang, kejujuran sulit lahir bila hanya berdua. Seseorang bisa berani berbohong saat ruang terasa sepi, tapi ketika ada orang ketiga yang bijak, situasi berubah. Mereka merasa lebih sulit bersembunyi di balik kata-kata. Melibatkan orang terpercaya bisa jadi langkah elegan, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyeimbangkan. Kehadiran orang lain bisa menciptakan tekanan halus, tekanan yang tidak terlihat kasar, tapi sangat efektif. Namun, jangan salah pilih orang, bukan sembarang sahabat atau kerabat. Pilihlah yang bijak, dewasa, dan bisa menjaga rahasia. Pilih yang benar-benar menginginkan kebenaran, bukan drama. Saksi atau teman terpercaya bisa jadi cermin. Mereka akan memperhatikan detail kecil yang luput darimu. Mereka bisa mengingatkan bila cerita pasanganmu berubah-ubah. Dan kehadiran mereka membuat kebohongan lebih cepat runtuh. Jangan buat suasana seperti pengadilan. Jangan buat mereka merasa dipojokkan di depan banyak orang. Satu orang terpercaya sudah cukup kuat. Terlalu banyak saksi hanya membuat mereka makin defensif. Kehadiran orang ketiga bisa jadi jembatan. Kadang pasangan akan lebih jujur pada orang lain. Mereka bisa mengungkapkan hal yang sulit mereka katakan padamu. Dan dari situ,
kebenaran perlahan terbuka. Tapi ingat, tujuanmu bukan mempermalukan. Tujuanmu adalah menemukan kebenaran. Maka libatkan saksi dengan cara elegan. Hindari nada mengancam, hindari sikap menghukum. Bicaralah dengan tenang saat orang terpercaya hadir. Jangan meninggikan suara, jangan menunjuk dengan marah. Biarkan pertanyaan mengalir dengan wajar. Biarkan saksi mendengar dengan mata dan telinga terbuka. Saat pasangan mencoba berbohong, saksi bisa melihat gerak tubuh mereka, nada suara, atau reaksi spontan. Dan saksi bisa mengajukan pertanyaan netral. Pertanyaan sederhana yang membuat kebohongan semakin rapuh. Kamu bisa berkata, "Aku hanya ingin jelas." Atau, "Lebih baik kita jujur bersama." Dengan nada tenang, kata-kata ini jadi menekan. Bukan menekan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan. Kebenaran seringkali sulit ditutupi di depan saksi, apalagi bila saksi itu orang yang mereka hormati. Mereka tidak bisa dengan mudah mengarang cerita, karena ada telinga lain yang ikut mendengarkan. Kamu perlu strategi dalam memilih momen. Jangan mendadak, jangan asal menghadirkan orang lain. Buat situasi senatural mungkin, sehingga kehadiran saksi tidak terasa sebagai jebakan. Jika berhasil, pengakuan akan muncul, tidak karena kamu menekan, tapi karena ruang untuk berbohong semakin sempit. Dan kejujuran jadi pilihan yang paling masuk akal. Pada akhirnya, menghadirkan orang terpercaya adalah seni. Seni untuk memadukan ketegasan dan kelembutan. Seni untuk mengungkap kebenaran tanpa kekerasan. Seni untuk membuat mereka bicara tanpa merasa dihukum. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kadang, kebenaran butuh saksi untuk lahir. Tidak semua bisa dipecahkan hanya berdua. Kehadiran orang terpercaya bisa jadi cahaya, membantu membuka kunci kebohongan yang terkunci rapat. Tapi jangan gunakan saksi untuk mempermalukan, karena tujuanmu bukan balas dendam. Tujuanmu adalah menyingkap kebenaran dengan bermartabat. Dengan begitu, kamu tetap menjaga harga dirimu. Ingat, kebenaran yang lahir dengan elegan lebih kuat. Ia tidak lahir dari teriakan, tapi dari strategi. Ia tidak muncul dari paksaan, tapi dari kecerdasan. Dan itu yang membuatmu lebih unggul. Pada akhirnya, yang kamu cari adalah kejujuran. Kejujuran yang bisa membuka jalan ke keputusan besar. Apakah bertahan atau melepaskan, tapi setidaknya kamu memilih berdasarkan kebenaran. Pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya, kadang melalui keheningan, kadang melalui strategi cerdas. Dan kamu berhak tahu, apakah orang yang kamu cintai memang jujur, atau hanya pandai menyembunyikan luka di balik senyum. 10 tips ini bukan sekadar teori kosong. Ini adalah cara untuk menjaga martabatmu, cara untuk menemukan kebenaran tanpa kehilangan kendali, dan cara untuk memastikan dirimu tidak terus hidup dalam kebohongan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.